Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe selamat linggo Natal, salam sujud kerenteng melentang adil kadirino bajaroming keseruga sangat kajubata. Arus. Good afternoon teman-teman. Sekarang kita berada di salah satu tempat wisata di Kebun Sampit, yaitu Ikon Jelawat. Di sini kami akan memaparkan video asesmen pembelajaran. And let's watch the next learning video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Aurantia Sunaba Zulkarnain. Kali ini saya akan memaparkan materi IPS, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. A. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. 1. Sistem pendidikan yang maju. 2. Sistem lapisan sosial terbuka. 3. Kontak dengan budaya lain. 4. Orientase pada masa depan. B. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. 1. Kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. 2. Adat atau kebiasaan yang mengakar kuat. 3. Adanya kepentingan yang tertanam kuat. 4. Prasangka terhadap budaya baru. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Almira, ingin menjelaskan materi IPS tentang pengaruh perubahan ruang. Perubahan wilayah di dunia dapat berkembang di area lebih baik atau justru sebaliknya. Negara maju makin modern dilihat dari segi penataan kota, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung, serta pengembangan teknologi. Perubahan ruang dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Salah satu faktor alam yang memengaruhi perubahan ruang suatu wilayah adalah bencana. Bencana alam yang dapat mengubah kondisi keruangan seperti gempa, tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan angin topan. Bentuk interaksi antar negara di bidang ekonomi ialah sebagai berikut. 1. Hubungan dagang antar negara dalam kegiatan ekspor-impor. 2. Penanaman investasi di dalam negeri. 3. Penawaran pinjaman lunak. Dan keempat, kerja sama dalam pelaksanaan proyek. Apa sajakah pengaruh interaksi antar ruang di bidang ekonomi? Pengaruh interaksi antar ruang di bidang ekonomi ialah sebagai berikut. 1. Mendukung pertumbuhan ekonomi satu negara. 2. Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas produk atau kondisi. Serta keempat, membuka peluang investasi dari negara lain. Adapun pengaruh bidang dalam politik ialah 1. Meningkatkan potensi saling memengaruhi antar negara. 2. Menyebabkan tingkat kepercayaan antar negara membaik. 3. Menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. 4. Memicu konflik di perbatasan. Dan 5. Mendorong sistem pemerintahan lebih terbuka dan transparan. Terakhir ialah bidang pendidikan. Contohnya seperti 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan angka melek huruf khususnya di negara-negara berkembang. 3. Mendorong kemajuan teknologi. 4. Mendorong perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sekian materi IPS dari saya. Terima kasih. Halo everyone, my name is Muhammad Fadil Fakri. Saya akan membawakan materi kondisi alam Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar dan terluas di Asia Tenggara. Gugusan ribuan pulau membentang dari Sabang hingga Merauke, membentuk keadaan alam Indonesia yang kaya. Negara yang disebut negara kepulauan ini tak diragukan lagi kekayaan sumber daya alamnya. Contohnya di kota Sampit ini, seperti yang kalian lihat di sini ada sungai yang besar. Nama sungai ini adalah Sungai Mentaya. Tak hanya ada sungai, di seberang juga ada hutan-hutan yang sangat lebat yang kalian lihat sekarang ini. Sumber daya alam di sini sangat melimpah. Contohnya ikan-ikan di sini. Nah guys, ini sedang memancing karena melimpahnya ikan di sini dan sangat kaya sumber daya alam di sini guys. Dan juga karena kondisi alam di Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki hutan yang lebat, punya sumber daya alam yang melimpah. Contohnya buah-buahan yang ada di hutan antara buah durian, buah cempedak, dan buah duku. Halo guys, good morning. My name is Putri Nasya Maida. Di sini saya ingin menjelaskan materi IPS tentang upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Persaingan usaha berkaitan dengan kegiatan dilakukan produsen untuk menguasai pasar. Begitu juga dalam perdagangan internasional, negara-negara yang terlibat dalam perdagangan akan bersaing untuk mendapatkan konsumen sebesar-besarnya.
Seorang eksportir perlu melakukan berbagai cara untuk menghadapi persaingan. Berikut strategi untuk menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Beginilah strategi untuk menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Pertama, mengamati pasar dan mengenai pesaing. Kedua, menciptakan produk yang berbeda. Ketiga, menonjolkan keunggulan sebuah produk. Keempat, mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Kelima, menawarkan harga yang bersaing. Keenam, mempromosikan sebuah produk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nata Derajat. Saya akan menjelaskan materi IPS yaitu transmigrasi. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya. Contoh di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan banyak pendatang Jawa yang transmigrasi ke Kalimantan. Mengapa mereka transmigrasi ke Kalimantan? Karena mereka mencari pekerjaan, karena kurangnya lapangan pekerjaan di sana, sehingga banyak penduduk Jawa yang transmigrasi. Contohnya melakukan transportasi melalui udara, laut, ataupun sungai. Contohnya di belakang saya ini ada kapal yang transmigrasi ke Jawa maupun ke Kalimantan. Transportasi transportasi udara yaitu pesawat, dan transportasi darat yaitu bis. Terima kasih. Good afternoon everyone, I am Lutfi Diwonogroho. Pada sore hari ini saya akan memaparkan materi IPS tentang negara Jepang. Jepang adalah salah satu negara di benua Asia, terutama di Asia Timur. Kondisi alam negara Jepang yaitu memiliki 4 musim, diantaranya musim semi, musim panas, musim dingin, dan musim gugur. Jepang juga memiliki julukan The Ring of Fire karena mempunyai 192 negara gunung berapi. Salah satunya adalah Gunung Fuji yang menjadi ikon negara Jepang. Flora dan fauna di sana beragam. Untuk flora Jepang mempunyai pohon ek, bambu, maple, birch, dan poplar. Sedangkan untuk fauna Jepang memiliki rusa, serigala, dan rubah. Akan tetapi jumlah fauna di Jepang setiap tahunnya terus berkurang dikarenakan habitatnya diburu dan dijadikan bangunan gedung-gedung. Halo everyone, saya Dina Sabila ingin menampilkan materi IPS. Apa itu pembangunan ekonomi? Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, dan aspek sosial. Berikut adalah salah satu contoh pembangunan ekonomi sebagai alat transportasi. Di sini ada pembangunan pelabuhan. Pelabuhan biasanya juga sering digunakan untuk mengekspor atau mengimpor barang. Hai, good afternoon teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dianur. Saya akan membawakan materi ekspor dan impor. Indonesia merupakan salah satu contoh negara pengekspor. Indonesia dapat mengekspor barang. Contohnya di bidang kehutanan. Indonesia dapat mengekspor yaitu hasil dari kayu kita atau hasil dari sumber daya alam manusia, kayu. Dan ada juga contoh hasil kehutanan yaitu karet alam. Karet alam biasanya dapat diekspor ke negara Cina, Jepang, dan negara-negara Asia lainnya. Mengapa sih Indonesia yang mengekspor barang tersebut? Mengapa sih Indonesia yang mengekspor barang berupa karet alam? Karena Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, contohnya karet alam, dan juga negara tersebut kekurangan karet alam. Ada juga di bidang pertanian, Indonesia dapat mengekspor hasil hutannya yaitu dalam bentuk palawija seperti padi dan palawija lainnya, dan juga dapat mengekspor buah-buah ke negara lain. Apa sih buah di Indonesia? Banyak buah di Indonesia, contohnya di Kalimantan Tengah, yaitu seperti buah durian, cempedak, dan buah-buah lainnya yang tidak dapat ditemukan di negara lain. Oleh karena itu Indonesia mengekspor agar mereka dapat merasakan barang tersebut dan menghasilkan laba dari untung penjualan tersebut. Contohnya ada pun di kehutanan lagi, masih banyak yang dapat kita ekspor ke negara lain di hasil hutan Indonesia, karena di hutan yang lebat dan juga hutan yang sangat masih terjaga kelestariannya.
Contohnya adalah biji kopi. Indonesia tercatat mengekspor biji kopi ke negara Asia Tenggara yaitu Thailand. Dan juga teman-teman, ada hasil yang dapat kita ekspor ke negara lain, yaitu hasil sungai atau hasil lautnya berupa ikan. Contohnya kita merupakan kota yang memiliki ikon yaitu Jelawat. Di sungai ini terdapat banyak ikan jelawat yang dapat kita ekspor ke negara lain, karena di negara ini merupakan salah satu kota ikon ikan jelawat, karena di sini terbanyak ikan jelawat dan lain-lain.